Ya, tentu saja kami sudah menjalin kerjasama baik itu dengan dunia usaha dan dunia industri ya, dan juga dengan bidang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pahalu, apa kabar pemirsa channel Binaul Ummah Kuningan? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi dengan saya Pina Yanis Danur Aulia dalam program Yuk Kita Ta'aruf, di mana sebuah program untuk mengenal lebih jauh tentang Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan melalui sosok-sosok yang inspiratif, edukatif, dan inovatif. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita ta'aruf. Sebagai lembaga pendidikan, pengembangan harus terus dilakukan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Salah satu usaha yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Binaul Ummah Kuningan dalam bidang pendidikan adalah didirikannya SMK Islam Terpadu Binaul Ummah Kuningan yang berbasis pesantren. Bagaimanakah SMK IT Binaul Ummah pada awal pendiriannya ini dan apa yang akan dilakukan berikutnya? Saat ini saya sedang bersama Ibu Patona SPD. Beliau adalah Wakasek bidang kurikulum di SMK IT Binaul Ummah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Empat. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Terus nih bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu itu udah lama belum sih di sini di BU? Kalau saya di BU baru tahun ini masuk tahun kedua, Bu. Jadi saya masuk ke BU itu tahun 2019. Oh, berarti baru banget ya? Iya, masih sangat baru. Terus bagaimana sih awal perjalanan Ibu kok bisa sih di BU gitu? Iya, jadi saya lulus kuliah itu tahun 2018 dan sama seperti umumnya baru lulus itu pasti langsung masuk yang lamaran gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Vina juga sama ya Bu ya. Sama Nah, iya Bu. seperti itu. Jadi saya masuk yang lamaran dan salah satunya saya dapat informasi bahwa di Binaul Ummah ini sedang membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya gitu ya. Jadi saya masuk lamaran dan qadarullah memang sudah harus rezeki saya di sini ya Bu. Jadi saya dapat panggilan untuk kerja di sini dan diterima. Dan iya, masya Allahnya lagi saya diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk di SMK. Oh gitu, berarti alhamdulillah banget ya Bu, 2 Iya. tahun. Nah, belum aja 2 tahun kan udah dijadikan wakasek kurikulum. Iya, qadarullah ya Bu ya. Masya Allah ya. Nah, untuk SMK sendiri Bu, nah SMK itu didirikannya pada tahun berapa? SMK didirikannya pada tahun 2019. Baru kemarin dong? Iya, sekarang baru masuk ke tahun kedua. Di SMK itu ada jurusan apa aja? Ada 2 jurusan Bu, kita ada jurusan teknologi laboratorium medik dan tata boga. Berarti kalau misalnya disingkat itu berarti TLM ya? Iya, biasanya orang manggilnya TLM. TLM sama TB. Iya. Nah, kalau untuk TLM itu apa sih Bu? Terus prospek untuk lulusannya seperti apa? Ya, TLM itu sendiri tadi ya teknologi laboratorium medik. Jadi jurusan ini tuh arahnya itu di bidang kesehatan, ya di bidang kesehatan dan untuk bagian laboratorium kesehatannya. Ya, jadi kayak misalnya tentu saja di kesehatan itu kan ada pemeriksaan, misalnya gitu ya, pemeriksaan penyakit itu kan harus kita dapatkan dari hasil lab gitu ya, biasanya kan hasil labnya gimana. Nah itu jadi si teknologi laboratorium medik ini di bagian labnya itu, jadi pemeriksaan untuk sampel-sampel yang supaya kita dapat hasilnya itu ya dari laboratorium itu. Berarti untuk TB-nya itu sendiri gimana? Kalau untuk TB-nya kan tata boga ya, itu berarti di bidang makanan. Iya. Nah itu bidangnya bidang kepariwisataan di makanannya. Jadi kalau untuk tata boga sendiri ya bukan hanya sekedar mempelajari untuk bagaimana bisa memasak gitu ya, tapi juga seperti bagaimana sih keamanan dari pangannya gitu ya, karena kan makanan yang akan dibuat itu dimakan sama manusia gitu ya Bu. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk
untuk berarti kita memakannya. tuh harus tahu komposisi kayak gitu. Iya betul Bu, jadi kayak bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana kandungan dari makanan yang akan kita buat ya, komposisinya seperti itu. Dan Terus Bu, untuk kerjanya, nah untuk TB itu apakah harus berwirausaha atau seperti apa? oke, kalau untuk tata boga bisa, tentu saja berwirausaha itu bisa banget Bu ya, karena kan sekarang tuh itu sudah banyak inovasi-inovasi makanan yang lagi lagi hype gitu ya Bu ya sekarang itu. Nah iya, itu salah satunya. Jadi tentu saja dari produk yang dibuat yang kreatif, yang inovatif gitu ya. Jadi bisa dijadikan peluang untuk berwirausaha. Terus bisa juga kan untuk membuka lapangan pekerjaan. Iya betul. Salah satunya kan kalau misalnya TB itu tata boga, otomatis kan sekarang banyak orang yang berinovasi, yang kreatif dengan makanannya. Nah, terus mereka juga bisa kan membuat jasa catering kayak gitu. Iya betul sekali. Iya, jadi salah satunya itu ya bisa untuk membuka peluang usaha dengan membuka catering gitu, atau misalnya ya produk-produk makanan lainnya. Terus untuk sekolahnya sendiri Bu, statusnya sekarang bagaimana? Sekarang statusnya alhamdulillah kami sudah memiliki izin prinsip. Ya. Jadi izin untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar. Gitu. Terus untuk tenaga pengajarnya Bu, apakah sudah sesuai dengan kompetensinya atau belum? Alhamdulillah untuk baik di tata boga ataupun di TLN gitu ya, keduanya kita sudah memiliki tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Jadi misalnya untuk yang tata boga ya guru yang mengajar tentu saja dari lulusan tata boga ya gitu, dan untuk yang TLN-nya dari lulusan analis kesehatan gitu. Jadi langsung langsung dari sejalur. Iya gitu. Terus untuk jumlah santrinya Bu, sudah ada berapa santri? Alhamdulillah sekarang untuk masuk tahun kedua ini kita jumlah semuanya ada 52 orang ya. Alhamdulillah udah banyak ya Bu. Iya, baru 2 tahun kan? Iya, kan jarang sekali berjalan Bu. Iya, 2 tahun berjalan. Nah, apakah sudah ada prestasi yang dicapai selama ini? Ya alhamdulillah masya Allah, kita sudah punya prestasi ya. Salah satu misalnya ketika tahun pertama kemarin ada santri kami namanya itu Nikma. Ya, jadi Nikma ini kita mengikuti ajang pentas PAI. Pentas PAI untuk SMK di Kabupaten Kuningan, dan Nikma mendapat juara kedua. Alhamdulillah ya. Kan baru sekali ya Bu. Nah, itu untuk Nikma sendiri, apakah memang punya keinginan untuk saya nih mau nyoba, atau memang sebelumnya teman-teman yang lain memang sudah tahu kompetensi dari Nikma itu sendiri? Iya, jadi tentu saja kami semuanya itu yang di SMK mengetahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh Nikma tersebut, dan masih ada yang lainnya juga sebenarnya punya potensi yang sama baiknya gitu. Tapi tentu saja kami pasti akan mengeluarkan itu maksudnya menunjuk untuk yang siapa mengikuti program tersebut yang kami rasa paling baik gitu ya. Jadi yang terpilihlah Nikma untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Terus Bu, SMK berbasis pesantren kan ya. Nah, program apa saja sih yang ada di pesantren itu? Programnya sendiri tentunya kami ada program tahfiz, yang kemudian ada program bahasa. Nah, program bahasa ini tuh ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kemudian ada program mata pelajaran yang syar'inya itu ya, seperti misalnya dari tentang Al-Quran dan ilmu Al-Quran, kemudian dari tentang hadis gitu ya dan ilmunya, kemudian tentang fikih juga dan ilmunya, ada bahasa Arab dan akidah sebagainya gitu. Untuk bahasa Bu, kan di situ ada 3 ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Nah, untuk bahasa, apakah setiap harinya santri itu disuruh misalnya ini untuk hari ini bahasanya kita menggunakan bahasa Arab kayak gitu. Nah, apakah itu sudah diterapkan atau belum? Iya, jadi untuk di SMK sendiri itu ada rollingnya gitu. Misalnya jadi misalnya pekan pertama sama pekan kedua itu untuk bahasa Indonesia dan bahasa Arab misalnya gitu ya. Jadi di dua pekan tersebut itu kita menggunakan bahasanya Indonesia dan bahasa Arab. Tapi untuk bahasa Arabnya sendiri memang belum yang
full gitu ya menggunakan bahasa Arab selalu Setidaknya ya, jadi masih sedikit. ya itu jadi penerapan dari pelajaran yang anak-anak sudah terima gitu. Jadi kayak kata-kata yang mungkin biasa digunakan ya diucapkan yang ya sudah jadi penerapannya sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit-sedikit kan nanti juga jadi terbiasa. Iya, ya, iya. Bu. Nah, tapi ada nggak sih Bu, kalau misalnya nih untuk hari ini kan kita berbicara bahasa Arab, namun ada salah satu santri misalnya yang dia lupa dengan tidak menggunakan bahasa Iya. Arab. Nah, apakah ada teguran atau semacam yang lain kayak gitu? Kalau untuk punishment gitu Iya. ya, nah, untuk punishment sendiri sih belum ada. Jadi tapi mungkin lebih ke ayo coba diterapkan lagi Oh, iya. gitu ya. Jadi Jadi kan- masih karena kita juga masih awal ya Bu ya. Jadi lebih ke penerapan sedikit-sedikit lah begitu untuk bahasanya. Ya. Tapi setidaknya udah alhamdulillah. Iya, sudah mulai diterapkan. Udah mulai diterapkan dan anak-anaknya pun sudah mau punya ilmu iya, yang besar gitu kan. Nah, untuk kegiatan santri setiap harinya Bu, dari awal mereka bangun dan sampai mereka bangun lagi. Oh iya, jadi kegiatannya itu mulai dari bangun, misalnya dari pukul 3 atau setengah 4 pagi mereka bangun untuk qiyamul lail, kemudian sampai nanti persiapan untuk sholat subuh, ya misalnya setengah 5 misalnya, setengah 5 sholat subuh berjamaah, nanti setelah itu dilanjut dengan zikir pagi, ya jadi zikir pagi bersama-sama. Setelah itu ada dari pukul 5 sampai pukul 6 itu untuk tahfiz, ya untuk tahfiz, kemudian dari setelah tahfiz pukul 6 sampai pukul 7 kurang berarti mereka persiapan untuk bersih-bersih diri gitu ya, untuk bersih-bersih asrama mereka masing-masing, dan nanti dan sarapan ya, sarapan pagi, kemudian nanti pukul 7 mereka berangkat ke sekolah. Nah kalau di SMK sendiri jadi dari pukul 7 sampai pukul 7.15 itu mereka ada kegiatan untuk sholat duha. Ya, jadi setiap hari mereka melaksanakan sholat duha bersama-sama gitu di masjid, semua di masjid. Nanti baru setelah itu masuk ke sekolah gitu ya, masuk sekolah. Nah kalau lagi keadaan normal sih kita sekolah tuh dari pukul 7 sampai 7.15 tadi ya, 15 sampai pukul 3. Tapi karena sekarang lagi kondisi COVID ya, lagi pandemi, jadi kita hanya menerapkan pembelajaran itu hanya 4 jam dalam seharinya, ya sebagai adaptasi kebiasaan normalnya. Jadi ya gitu, jadi hanya 4 jam per hari. Nanti setelah itu kan masih ada waktu ya Bu ya, ba'da zuhur mereka untuk makan siang, itu ya untuk ada yang istirahat, digunakan untuk mungkin persiapan belajar, jadi kayak ada tugas dari sekolah atau misalnya untuk menambah hafalan itu. Nanti masuk ke asar, ba'da asar langsung ada zikir petang. Jadi setelah sholat asar berjamaah langsung ada zikir petang, dan dilanjut dengan mereka harus berinteraksi dengan Al-Quran sampai pukul 4. Jadi jadi sebelum pukul 4 tuh mereka belum boleh keluar dari masjid. Ya harus interaksi dengan Al-Quran dulu, entah itu misalnya mereka tilawah atau misalnya mereka menambah untuk hafalannya gitu, untuk setoran besok pagi gitu. Nah kemudian dari jam 4 itu sampai pukul setengah 6 kurang berarti persiapan untuk bersih-bersih ya, untuk bersih-bersih diri gitu kan, untuk ada waktunya untuk istirahat. Ada juga yang digunakan olahraga misalnya kan, karena cukup padat jadwalnya, jadi pasti harus ada sela-sela waktu untuk mereka bisa beristirahat atau olahraga seperti itu ya. Nah ada yang menarik Bu, nah ini kan untuk tahfiz itu mereka kan pasti ada tutor sebayanya seperti itu kan? Ada yang guru tahfiznya sendiri. Terus kan setiap anak tuh memiliki tutor sebaya atau kelompoknya masing-masing. Nah betul. Untuk kelompoknya itu apakah membedakannya itu kalau misalnya mereka kan ada yang udah hafal 1 juz atau 2 juz bahkan lebih ya Bu. Nah itu untuk kelompoknya itu dibaginya itu seperti apa? Ya kalau di sana di SMK ada pembagiannya tuh ada per tingkat Bu gitu. Jadi misalnya ada yang ini anak-anaknya sudah memiliki hafalan yang bagus ya, sudah bacaannya lancar, kemudian hafalannya sudah banyak, berarti nanti disekelompokkan dengan yang sama gitu ya. Kalau misalnya yang santrinya masih
bacaan Al-Qurannya misalnya masih terbata-bata gitu ya Bu ya. Nah berarti ya disekelompoknya dengan yang sama lagi. Jadi supaya mereka itu tidak merasa terbebani ketika harus menghafal Al-Quran, tetapi hukum bacaannya juga pun misalnya masih mereka belum paham gitu ya, belum mengerti. Jadi ya kita disekelompokkannya dengan yang sama gitu. Jadi nanti kalau misalnya itu bisa, kalau sudah baik ya ada naik tingkat untuk ke kelas Untuk berikutnya. memudahkan juga kan Iya ya, Bu? betul Bu. Iya. Karena kan pasti anak-anak kalau misalnya belum paham, belum bisa, tapi dituntut untuk menghafal gitu ya kan pasti akan kesulitan gitu untuk menghafalnya. Nah untuk tadi kan untuk kegiatannya Bu, kegiatannya banyak banget kan Iya ya? itu tadi kan udah sampai maghrib ya Bu ya. Iya sampai maghrib. Iya. Nanti ada makan bareng lagi pas yang terus sore setelah Isya juga kan pasti ada kegiatan iya, ya Bu. betul. Jadi waktu untuk istirahat tuh paling sedikit ya Bu. Iya, jadi dari setelah Ba'da Isya itu Ba'da Isya mereka ada kegiatan untuk bahasa itu. Nah, yang kegiatan bahasa itu diterapkannya Ba'da Isya, ya Ba'da Isya sampai pukul 9. Kemudian nanti dari situ baru istirahat. Iya, jam 10 atau jam 9, jam 10 baru istirahat. Gitu. Masya Allah. Nah untuk syarat masuk BU ada syarat khusus nggak sih Bu? Di SMK. Iya. Syaratnya yang pertama tentunya harus perempuan. Ya, karena memang ya harus putri. Jadi sekolah kami itu hanya dikhususkan untuk putri. Kemudian syaratnya lagi memiliki keinginan yang keinginan dan minat yang baik lah gitu untuk mau belajar dan mondok gitu. Ya karena kan ketika mau masuk ke SMK ya mau tidak mau ya harus sambil mondok gitu di dalamnya. Ya. Untuk hafalan Bu, apakah mereka kalau misalnya setelah lulus nih, nah atau pas mereka mau lulus, apakah harus punya hafalan dulu, target hafalan atau bagaimana? Iya betul, harus memiliki. Iya. Berapa juz Bu? Minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Nah ada nggak sih Bu santri yang sudah melebihi dari 3 juz? Untuk sekarang, iya alhamdulillah sudah ada Bu. Sudah ada beberapa yang sudah memiliki hafalan lebih dari 3 juz. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Pasti luar biasa juga ya. Cuman cara kita untuk mempertahankan santri yang memang sudah lebih dari 3 juz atau untuk apa ya? Untuk menyuruh santri supaya melebihi dari hafalan 3 juz itu kan target. Iya, jadi tetap disemangati untuk ya minimal memiliki hafalan 3 juz ya. Pasti mereka setelah merasakan nikmatnya memiliki hafalan pasti ingin terus nambah Bu ya hafalannya sih. Oh iya Bu, apa sih perbedaannya SMK IT Binaul Ummah dengan SMK yang lain? Ya perbedaannya yang pasti dari kami itu berbasis pondok pesantren itu ya Bu ya, karena sepertinya masih jarang sekali ya SMK yang basisnya pondok pesantren. Kemudian juga yang membedakannya kami di sini khusus untuk putri dan tentunya dari lokasinya sendiri cukup strategis karena ada di dekat dengan kantor kecamatan. Iya. Apalagi kan kalau misalnya santri butuh apa-apa pun juga dekat kan Bu, jadi nggak mesti jauh gitu kan. Iya itulah ya cukup strategis lah lokasinya. Ya. Nah, apakah sudah menjalin kerjasama dengan lembaga yang lain? Ya, tentu saja kami sudah menjalin kerjasama baik itu dengan dunia usaha dan dunia industri dan juga dengan bidang lainnya. Nah, kalau untuk yang dunia usahanya sendiri dan industri itu untuk TLM kami sudah bekerja sama dengan klinik klinik Syifaul Ummah ya, kemudian dengan RSU El Syifa dan dengan klinik Sancipta. Itu untuk yang TLM. Dan untuk yang tata boganya kami sudah bekerja sama dengan Rumah Makan Cibenta, kemudian Grage Hotel Kuningan ya itu, kemudian dengan Pesona Linggarjati Tour and Travel dan dengan Kintara Coffee and Resto. Nah itu untuk yang didiknya ya. Nah kalau untuk yang kerjasama sebagai rekrutmen peserta didiknya atau santrinya kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Iya. Berarti sudah cukup banyak ya bekerja sama dengan lembaga yang lainnya. Nah pertanyaan yang berikutnya Bu, apa rencana pengembangan SMK IT Binaul Ummah untuk kedepannya? Ya,
rencananya tentu kami di sini ingin untuk meningkatkan dari pembelajaran gitu ya Bu ya. Kemudian juga untuk mempersiapkan sarana dan prasarana di SMK ya, karena tentu saja harus selalu terus dikembangkan gitu ya Bu, untuk sarana prasarananya. Kemudian juga kami memiliki produk yang dijadikan sebagai unggulan gitu dari SMK ITB Bina Ulumah Kuningan sendiri. Nah, untuk pertanyaan sudah dicukupkan ya Bu. Nah, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng. Nah, semoga apa yang sudah direncanakan Allah ridhoi, amin. Dan semoga SMK ITB Bina Ulumah Kuningan bisa menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Kuningan. Iya, alhamdulillah, amin ya Allah. Dan terima kasih juga telah diundang untuk yang ngobrol sama-sama di sini. Ya. Untuk mencapai sebuah tujuan, ada sebuah proses yang dilalui. SMK ITB Bina Ulumah Kuningan terus berbenah untuk dapat dipercaya di masyarakat dalam lembaga pendidikan yang berkualitas dengan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia. Itulah ta'aruf kita bersama Ibu 4 Patauna SPD. Terima kasih telah menonton program ini. Semoga pemirsa semua bisa mengambil sisi positif dari perbincangan kami kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Mau kenal lebih jauh? Yuk kita ta'aruf. Saya Vina Yanis dan Nur Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.